Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan pada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ade Farhan dari kelas B Prodi Manajemen Reguler Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memenuhi tugas agama dari dosen Bapak Ghazali Sahroni tentang peranan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Peran dan tanggung jawab khalifah di muka bumi. Khalifah berakar dari kata khalafah yang berarti mengganti. Kata khalifah secara harfiah berarti pengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu sari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi berarti Allah menyerahkan pengelolaan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah dengan arti ini dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya di mana Allah menjadikan Bani Adam alaihi salam sebagai khalifah di muka bumi. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat antara lain dalam surat Syad ayat 36 di mana Allah mengangkat Nabi Daud alaihi salam sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dengan tidak mengikuti hak nafsu. Khalifah pada ayat pertama bertugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi, sedangkan khalifah pada ayat kedua bertugas untuk menegakkan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal anugerahnya kepada Bani Adam, yaitu sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu para malaikat. Sebelum mereka diciptakan, maka yang dimaksud ialah, hai Muhammad, ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat dan ceritakanlah hal ini kepada kaummu.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari salah seorang ahli bahasa Arab, yaitu Abu Ubaidah, bahwa lafal iz dalam ayat ini merupakan huruf zaidah atau tambahan, dan bentuk lengkapnya kalimat ialah waqala rabbuka tanpa memakai iz. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Jarir. Menurut Al-Qurtubi, semua ahli tafsir pun membantahnya, hingga Az-Zujaj mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan suatu tindakan kurang ajar dari Abu Ubaidah, yakni suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti. Contohnya abad demi abad, generasi demi generasi. Menurut qiraah yang syadz dibaca inni ja'ilun fil ardi khalifah, atau sesungguhnya diriwayatkan oleh Zamaksyari dan lain-lain. Al-Qurtubi menukil dari Zaiz ibnu Ali yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam alaihi salam saja, seperti yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Al-Qurtubi menisbat pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli takwil. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi ini masih perlu dipertimbangkan. Bahkan perselisihan dalam masalah ini banyak menurut riwayat Ar-Razi. Dalam kitab tafsirnya juga boleh yang lain. Pengertian lahirlah Nabi Adam alaihissalam saat itu masih belum kelihatan di alam wujud, karena sesungguhnya mereka atau para malaikat bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini ada orang-orang yang melakukan hal tersebut, seakan-akan mereka mengetahui hal tersebut melalui ilmu yang khusus atau melalui apa yang mereka pahami dari watak manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan diciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, atau mereka berpemahaman bahwa yang dimaksud dengan khalifah ialah orang yang melerai persengketaan di antara manusia, yaitu memutuskan hukum terhadap apa yang terjadi di kalangan mereka menyangkut perkara-perkara penganiayaan dan melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan serta dosa-dosa. Sekian, terima kasih.